Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6, kelas F, akan membahas terkait dengan APBN dan APBD dalam perspektif ekonomi politik. Bisa di next. Oke, anggota kelompok kita terdiri dari dia, Khairunisa, dengan NIM belakangnya 049, lalu ada Geva Azahra dengan NIM belakangnya 080, kemudian ada Siva Nur Aini dengan NIM belakangnya 078, lalu ada Akif Arya Mumtaz dengan NIM belakangnya 105, lalu ada Zainab Nazwa dengan NIM belakangnya 013, dan terakhir saya sendiri yaitu Regina dengan NIM belakangnya 017. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait APBN dan juga APBD dalam perspektif ekonomi politik. Nah, dalam definisi APBN di Indonesia ini, APBN merupakan kepanjangan dari anggaran, pendapatan, dan juga belanja negara. Seperti yang namanya, APBN ini merupakan sebuah anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Nah, anggaran ini mencakup semua sumber pendapatan negara seperti pajak, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, APBN ini juga disusun dan diajukan oleh pemerintah kepada lembaga legislatif, yaitu DPR dan juga DPRD untuk persetujuan sebelum dilaksanakannya. Di next. Selanjutnya adanya definisi APBD di Indonesia ini merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun kota untuk mengatur penerimaan dan juga pengeluaran keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Nah, APBD ini juga mencakup berbagai sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pengeluaran untuk berbagai kegiatan pembangunan dalam pelayanan publik di tingkat daerah, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. APBD juga harus disusun dengan mempertimbangkan adanya kebijakan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pembuatan APBN tersebut. The next. Oke, selanjutnya di sini akan membahas mengenai dasar hukum dari APBN itu sendiri ya. Nah, dasar hukum dari APBN itu sendiri itu terbagi menjadi ada 6. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa APBN ini ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Rancangan APBN ini diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPRD dengan mempertimbangkan oleh DPD. Nah, yang kedua tuh ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang keuangan negara termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Undang-undang ini menjelaskan definisi keuangan negara serta prinsip-prinsip pengelolaannya. Yang ketiga tuh ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk prosedur pengelolaan kas negara dan aset negara. Yang keempat tuh ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, undang-undang ini mengatur tentang audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kelima tuh ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, undang-undang ini tuh mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN itu sendiri. Nah, yang keenam tuh
Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nah, undang-undang ini tuh menyediakan landasan hukum terkait pendapatan negara dari sektor kepabeanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBN itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini silakan membahas tentang dasar hukum dari APBD. Dasar hukum dari APBD itu hampir sama kayak dasar hukum dari APBN, ada 6. Nah, yang pertama tuh ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18A dan 18B yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, yang kedua tuh ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang itu mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Undang-undang itu mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, termasuk ke dalam dana perimbangan yang menjadi salah satu komponen dari APBD itu sendiri. Nah, yang keempat tuh ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang di mana peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari APBD. Nah, yang kelima tuh ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nah, Permendagri ini memberikan pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk proses penyusunan dan pelaksanaan dari APBD. Nah, yang terakhir tuh ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan tata cara penyusunan APBD. Nah, Permendagri ini setiap tahunnya mengeluarkan peraturan terkait dengan pedoman penyusunan APBD untuk memberikan arahan dan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dari APBN. Yang pertama itu ada pengawasan, di mana di dalam pengawasan ini anggaran negara harus menjadi pedoman di dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum. Nah, dengan demikian juga bisa mempermudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara ini sudah benar atau tidak. Yang kedua itu ada alokasi, di mana anggaran negara harus menjadi pedoman di dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum. Dengan demikian juga bisa mempermudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara ini sudah benar atau tidak. Yang ketiga itu ada distribusi, di mana semua kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan. Yang keempat itu ada stabilisasi, di mana memiliki arti mempunyai banyak makna anggaran pemerintah dan sebagai alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, yang kelima itu ada otorisasi, di mana di dalam APBN ini telah menyebutkan bahwa anggaran negara menjadi salah satu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara di tahun ini. Dengan demikian, semua pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keenam itu ada perencanaan, di mana anggaran negara bisa menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan di tahun tersebut. Nah, ketika suatu pembelanjaan telah direncanakan pada sebelumnya, maka negara bisa membuat beberapa rencana supaya bisa mendukung pembelanjaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi APBD, ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, di mana terdapat fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi salah satu dasar untuk bisa melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun yang masih bersangkutan. Yang kedua itu ada fungsi perencanaan, di mana anggaran daerah tersebut menjadi salah satu pedoman bagi pihak manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua itu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk bisa mendapatkan
untuk bisa mendapatkan nilai apakah kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan pemerintah daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau belum. Yang keempat itu ada fungsi alokasi anggaran daerah tersebut harus diarahkan guna menciptakan lapangan kerja. Artinya pemborosan sumber daya dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima itu ada fungsi distribusi. Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Anggaran daerah tersebut menjadi alat guna mendapatkan pemeliharaan serta mengupayakan keseimbangan fundamental bagi perekonomian di suatu daerah. Oke, selanjutnya ada prinsip penyusunan APBN dan APBD. Jadi sebelum menyusun APBN dan APBD itu perlu memperhatikan 3 prinsip dan ada 2 kelompok ya. Yang pertama itu berdasarkan aspek pendapat, yang dimana ada 3 prinsip. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang ketiga adalah penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Bisa di next. Nah, yang kedua ada berdasarkan aspek pengeluaran, yang dimana yang pertama itu ada hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Dan yang ketiga adalah semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Bisa di next. Oke, lanjut yaitu terkait dengan penyusunan APBN. Di sini ada gambar bagan alur penyusunan APBN itu sendiri. Yang dimana cara penyusunan APBN itu yang pertama, tiap departemen, lembaga, atau badan, dan semua organisasi yang dibayarkan oleh negara itu mereka mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden. Nah, kemudian usul tersebut akan diajukan kepada DPR dan kira-kira DPR itu akan membahas oleh kelompok kerjanya yang bertujuan untuk kira-kira dari RAPBN itu akan ditolak atau diterima. Kemudian DPR jika diterima oleh DPR, RAPBN itu akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk nantinya akan dilaksanakan. Namun kalau misalnya nanti ditolak, maka pemerintah itu juga harus menggunakan APBN sebelumnya. Bisa di next. Yang selanjutnya ada penyusunan APBD, di mana APBD ini merupakan dana untuk pembangunan daerah yang jumlahnya mengacu pada APBN, di mana langkah penyusunan APBN itu sendiri, yang pertama itu pemerintah daerah atau Pemda itu menyampaikan kebijakan umum kepada kebijakan umum tentang APBD kepada DPRD. Kemudian langkah selanjutnya yaitu Pemda dan DPRD itu melakukan pembahasan. Setelah melakukan pembahasan, Kepala Satuan Perangkatan Kerja Daerah bisa menyusun anggaran di bagiannya masing-masing. Selanjutnya, Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD yang mengacu pada undang-undang. Nah, selanjutnya itu jika disetujui, hasilnya pasti rinci dan juga detail. Nah, kemudian apabila tidak disetujui, pemerintah daerah sendiri akan melakukan pengeluaran sebanyak-banyaknya sebesar angka dari APBD tahun sebelumnya. Bisa di next.
Oke, baiklah sekarang saya akan memaparkan hubungan antara APBN dan APBD serta ekonomi politik. Jadi setelah dipaparkan mengenai konsep atau definisi tentang APBN dan APBD, ternyata APBN dan APBD itu memiliki hubungan dengan ekonomi politik. Dilihat dari beberapa poin penting, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Yang dimana kebijakan fiskal di sini maksudnya APBN dan APBD itu digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap neraca pendapatan, sektor ekonomi lain, dan juga sektor produksi. Yang kedua itu ada prioritas pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa APBN dan APBD merupakan sumber dana untuk pembangunan daerah. Sehingga APBN dan APBD itu ditentukan untuk penggunaannya itu dialokasikan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam konteks politik, APBD itu disusun berdasarkan kesepakatan legislatif dan visi kepala daerah, sehingga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan juga pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga itu ada kepentingan politik. Kita tidak dapat menampik bahwa dengan adanya penyusunan dan juga penggunaan APBN serta APBD itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang berada di dalamnya. Penyusunan APBN dan APBD ini masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik itu pribadi maupun kelompok atau bahkan golongan, sehingga tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan rakyat, dan itu merupakan sebuah catatan kelam bagi pemerintah atau rakyat Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya. Yang keempat itu ada pengawasan dan transparansi. Fungsi dari APBN dan APBD pasti di dalamnya itu terdapat pengawasan serta transparansi. Apabila APBD itu tidak diawasi dan tidak menampilkan sebuah transparansi yang jelas, maka akan berpotensi besar untuk terjadinya sebuah korupsi atau tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan rakyat atau mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. APBN dan APBD memiliki fungsi sebagai dasar pengawasan dan transparansi penggunaan dana publik. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada sinergi, yang dimana sinergi ini maksudnya adalah dalam penyusunan dan perancangan APBN serta APBD, maka itu perlu adanya sinergi antara bagian-bagian dalam pemerintahan atau birokrasi yang turut berkoordinasi serta berkolaborasi dalam menentukan dana-dana atau alokasi dana yang mampu untuk dimaksimalkan dalam pengoptimalan penggunaan dana alokasi pembangunan daerah. Next. Oke, masuk pada studi kasus. Di sini kelompok kami itu memilih studi kasus terkait APBN ini, yaitu formulasi kebijakan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, yang mana ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pertama ada beberapa poin penting yang memang kita harus ketahui dulu. Pertama, terkait dasar kebijakan. Nah, dasar kebijakannya adalah berdasarkan hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan seminimalnya adalah 20% dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 itu juga menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN dan juga APBD untuk sektor pendidikan. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan salah satu hasil turunan dari hasil amandemen Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 4. Lalu apa kaitannya dengan teori politik, ekonomi politik? Nah, teori politik yang berkaitan tentang APBN dan juga APBD adalah terkait teori grup dari Thomas Erdai yang digunakan untuk memetakan para aktor yang berpengaruh dalam formulasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan. Nah, pastinya kan ketika memang mengalokasikan atau membuat suatu kebijakan, pastinya ada campur tangan dari orang-orang yang berpengaruh dalam tanda kutip untuk penyusunan suatu kebijakan yang akan dianggarkan baik di APBD maupun di APBN. Lalu poin yang kedua, di dalam ekonomi politik sendiri, para pembuat kebijakan itu punya bargaining power dalam membuat keputusan.
Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan itu juga melibatkan analisis dari rasionalitas dan juga hidden agenda dari para pembuat kebijakan. Nah, tadi juga kan sempat saya singgung di awal terkait teori ini itu digunakan untuk memetakan para aktor yang berpengaruh dalam formulasi kebijakan alokasi anggaran, khususnya dalam konteks studi kasus yang ini adalah terkait anggaran pendidikan itu sendiri. Mungkin cukup dan saya kembalikan ke moderator. Baik, usai sudah presentasi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.